Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Di tengah malam yang tenang, Lucia merasakan tanda-tanda persalinan yang semakin mendekat. Dengan penuh semangat, Niccolò membawanya ke rumah sakit, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Ketika Matteo lahir, tangisan pertamanya memenuhi ruangan, menyiratkan harapan baru bagi keluarga mereka. Lucia memandang bayi kecilnya dengan penuh cinta, merasa seperti mendapat berkah dari Tuhan. Niccolò, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan air mata kebahagiaannya saat melihat wajah Matteo. Keluarga dan teman-teman mereka segera tiba untuk merayakan kelahiran yang istimewa ini. Suasana di rumah sakit menjadi hangat dan penuh kasih, seolah seluruh dunia merayakan kehidupan baru. Dalam hatinya, Lucia berdoa agar Matteo tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh kasih. Dia tidak tahu bahwa perjalanannya yang baru saja dimulai akan mengubah hidup banyak orang. Sejak saat itu, Matteo menjadi pusat perhatian, dengan cinta dan harapan mengelilinginya. Seiring berjalannya waktu, Lucia mulai merasakan kecemasan yang aneh terhadap Matteo. Bayi tersebut jarang menangis dan selalu tampak merenung, seolah memahami dunia di sekelilingnya. Lucia sering menatapnya, berusaha mengartikan tatapan tajam yang diberikan Matteo. Ia berpikir mungkin ini hanya fase normal yang dialami oleh bayi baru lahir, tetapi rasa gelisah tidak kunjung sirna. Suatu malam, saat Matteo terbangun, Lucia memeluknya erat sambil berbisik, "Ya, apa yang kau lihat sayang?" Matteo hanya memandang ke arah dinding, dan Lucia merasakan seolah ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapannya. Kecemasan itu berlanjut, tetapi Lucia berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia mulai meneliti berbagai mitos tentang bayi, berharap menemukan penjelasan atas perilaku Matteo. Namun, semakin banyak dia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Lucia merasa Matteo memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bayi lain, tetapi ia tidak tahu apa itu. Dengan datangnya hari pembaptisan, Lucia dan Niccolò sangat bersemangat untuk merayakan momen penting ini. Mereka mengundang keluarga dan teman-teman terdekat untuk menyaksikan upacara di gereja yang mereka cintai. Father Abraham, pendeta gereja, mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti, merasa bahwa ini adalah hari yang istimewa. Lucia mengenakan gaun putih yang indah untuk Matteo, melambangkan kemurnian dan harapan. Ketika tiba di gereja, suasana terasa hangat dan penuh sukacita, dengan suara tawa anak-anak dan ramah tamah. Namun, di balik senyuman, Lucia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang mengusik hatinya. Niccolò berusaha menghiburnya, meyakinkan bahwa pembaptisan akan berjalan dengan baik dan semua akan bahagia. Saat mereka menyiapkan dekorasi, Lucia merasakan kedamaian yang aneh saat memandang Matteo. Semua orang berkumpul, siap untuk merayakan, tetapi Lucia tetap merasa ada yang berbeda. Dalam hatinya, dia berdoa agar momen ini menjadi awal yang baik untuk Matteo. Ketika mereka memasuki gereja, Lucia merasakan getaran aneh di udara, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap. Matteo, yang digendong Lucia, tiba-tiba tersenyum lebar saat mendengar suara adzan dari masjid terdekat. Dia mengarahkan pandangannya ke arah suara tersebut, dan Lucia merasa ada ikatan yang tak terjelaskan. Dalam keramaian, Matteo tampak tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kebisingan di sekelilingnya. Lucia memandang anaknya dengan penuh kekaguman, bertanya-tanya tentang apa yang dia lihat. Di antara semua orang yang hadir, hanya Matteo yang seolah memahami makna lebih dalam dari semua ini. Lucia merasa bahwa Matteo memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi apa itu masih menjadi misteri. Ketika mereka duduk di bangku gereja, Lucia merasakan jantungnya berdebar kencang. Setiap detik berlalu, dia semakin yakin bahwa sesuatu akan terjadi saat pembaptisan. Matteo terus memandang ke arah suara adzan, seolah sedang mendengarkan panggilan yang lebih besar. Malam sebelum pembaptisan, Father Abraham mengalami mimpi aneh yang terus menghantuinya. Dalam mimpinya, Matteo muncul, dikelilingi cahaya yang terang, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Ketika terbangun, Father Abraham merasa cemas dan bingung, bertanya-tanya apa arti mimpi itu. Dia mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi terasa seperti ada pesan penting yang harus diterima. Dengan hati yang berat, Father Abraham berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, berharap bisa memahami mimpinya. Di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pembaptisan biasa. Dia mulai meragukan apakah semua yang telah diajarkan selama ini bisa dipertahankan.
Seiring pagi tiba, Father Abraham berusaha menenangkan diri dan fokus pada tugasnya sebagai pendeta. Namun, perasaan gelisah itu tetap membayangi pikirannya, seperti bayangan yang tidak ingin pergi. Dia tahu bahwa hari ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya dan komunitas gereja. Hari pembaptisan dimulai, dan Lucia memperhatikan beberapa momen aneh dari Matteo. Bayi itu sering menatap salib di dinding gereja dengan mata yang penuh fokus dan ketenangan. Lucia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam tatapan itu, seolah Matteo mengerti lebih dari yang lain. Dia mencoba menyemangati diri, tetapi kecemasan di hatinya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ketika keluarga dan teman-teman mulai berdatangan, Lucia berusaha mengalihkan perhatian dari Matteo. Namun, dia merasa tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Saat Father Abraham menyapa para jemaat, Lucia merasa ada perubahan dalam suasana gereja. Beberapa jemaat terlihat gelisah dan saling berbisik, merasakan aura yang tak biasa. Lucia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi ketidakpastian terus mengganggu pikirannya. Dia berharap bahwa momen bahagia ini tidak akan terhalang oleh kegelisahan yang dirasakannya. Gereja semakin ramai dengan kedatangan para jemaat yang antusias menyaksikan pembaptisan Matteo. Suasana terasa hangat dan penuh sukacita, tetapi Lucia tetap merasakan ketegangan di dalam hatinya. Father Abraham mempersiapkan diri di altar, berdoa agar semuanya berjalan lancar dan penuh berkah. Matteo yang digendong Lucia tampak tenang, seolah merasakan semua perhatian yang diberikan kepadanya. Saat suara organ mulai mengalun, Lucia merasakan kedamaian mengalir dalam dirinya. Namun, saat-saat menjelang pembaptisan, kecemasan itu kembali muncul dengan kuat. Lucia menyadari bahwa banyak mata tertuju pada Matteo, membuatnya merasa tertekan. Dia berdoa agar Tuhan memberkati momen ini dan memberikan kekuatan untuk semua orang yang hadir. Meskipun semuanya tampak baik, hatinya tetap berdebar-debar, seolah merasakan sesuatu yang akan terjadi. Lucia berusaha menenangkan diri, tetapi kesadaran akan sesuatu yang lebih besar terus membayangi pikirannya. Niccolò merasakan ketegangan yang sama dengan Lucia, dan ia berusaha menghiburnya. Semua akan baik-baik saja, katanya, mencoba memberikan keyakinan kepada istrinya. Lucia mengangguk, tetapi hatinya masih gelisah, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berbagi pandangan, dan Niccolò merasakan kegelisahan yang mendalam di dalam diri Lucia. Kau tahu, mungkin ini hanya perasaan cemas karena kita orang tua baru, Niccolò berusaha meyakinkan. Namun, Lucia merasa bahwa ini bukan sekadar kecemasan biasa, melainkan panggilan yang lebih dalam. Dia menceritakan perasaannya tentang Matteo dan tatapan tajamnya, membuat Niccolò terdiam sejenak. Niccolò mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada yang lebih istimewa tentang anak mereka. Meskipun Niccolò berusaha untuk tetap optimis, dia tidak bisa menutupi rasa ingin tahunya. Mereka berdua sepakat untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan yang akan datang, tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Saat semua orang berkumpul di gereja, seorang pria tua tak dikenal muncul dari kerumunan. Dia duduk di barisan belakang, diam-diam mengamati persiapan dengan tatapan tajam. Lucia merasakan kehadiran pria itu, dan entah kenapa, ia merasa terhubung dengan sosok misterius ini. Tanpa berbicara, pria itu seolah menyimpan banyak cerita dan pengetahuan dalam tatapannya. Niccolò juga memperhatikan pria tersebut dan merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun suasana ceria, keberadaan pria itu memberikan nuansa yang berbeda di gereja. Jemaat lain tidak menyadari keberadaannya, tetapi Lucia dan Niccolò merasa terpesona. Dalam benak Lucia, pria itu seperti sosok yang membawa pesan penting, meskipun dia tidak mengerti apa itu. Ketika upacara dimulai, pria itu tetap diam, tetapi tatapannya tidak pernah berpaling dari Matteo. Lucia merasa seolah pria itu memiliki peran kunci dalam momen bersejarah ini, meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Hari pembaptisan Matteo akhirnya tiba, dan gereja dipenuhi oleh suasana sukacita dan harapan. Lucia mengenakan gaun indah untuk Matteo, sementara Niccolò berdiri di sampingnya dengan bangga. Father Abraham memulai upacara dengan doa, memohon berkat bagi Matteo dan keluarganya. Saat air suci dipersiapkan, Lucia merasakan getaran di udara, seolah ada sesuatu yang sedang terjadi. Semua jemaat berkumpul dengan penuh perhatian, menunggu momen yang sangat dinanti-nanti. Ketika Matteo dibawa ke altar, Lucia merasa campur aduk antara harapan dan kegelisahan. Niccolò menggenggam tangan Lucia, berusaha menyalurkan kekuatan dan ketenangan. Suasana gereja semakin intens, dan Lucia merasakan ketegangan di antara para jemaat.
Seolah-olah waktu berhenti, dan semua mata tertuju pada Matteo yang tenang dalam gendongan ibunya. Dengan perasaan yang tidak terduga, Lucia berdoa agar momen ini menjadi awal yang baik bagi anaknya. Ketika Father Abraham memulai pemberkatan, seluruh jemaat bersatu dalam doa, menciptakan suasana yang khusyuk. Lucia merasakan kedamaian menyelimuti hatinya saat melihat Matteo, yang tetap tenang dan damai. Dengan setiap kata yang diucapkan oleh Father Abraham, Lucia merasa semakin terhubung dengan Tuhan. Saat air suci diangkat, Lucia merasakan momen ini penuh makna dan harapan untuk masa depan Matteo. Niccolò terus berdoa dalam hati, berharap agar anak mereka mendapatkan berkat yang melimpah. Semua jemaat menyaksikan dengan penuh perhatian, terikat dalam keheningan yang mendalam. Namun, Lucia merasakan ketegangan yang tidak bisa dia ungkapkan, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Father Abraham melanjutkan ritualnya dengan penuh hikmat, tetapi dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Ketika air suci didekatkan ke kepala Matteo, semua orang merasakan ketegangan di udara. Keduanya berharap bahwa saat itu akan menjadi momen bersejarah yang tak terlupakan. Saat air suci menyentuh kepala Matteo, seluruh gereja seakan terhenti, dan keheningan merayap di ruangan. Matteo tersenyum lebar, dan Lucia merasakan cahaya aneh mengelilingi anaknya, seolah dia sedang terhubung dengan dunia lain. Semua jemaat mulai merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah waktu berhenti dan Tuhan sedang hadir. Father Abraham mulai membaca doa, tetapi suaranya terdengar samar, seolah terhalang oleh sesuatu yang lebih besar. Lucia memperhatikan Matteo, yang seolah tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, tetap tenang. Ketika Father Abraham melanjutkan pembacaan, Lucia merasakan hawa dingin menyelimuti gereja. Suara gemuruh dari luar seakan mengiringi momen sakral ini, menambah ketegangan yang dirasakan semua orang. Lucia berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan tidak bisa dijelaskan terus membayangi. Di tengah ketegangan, Matteo tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tertegun. Qul huwallahu ahad, kata Matteo dengan jelas, mengubah suasana gereja seketika. Ketika Matteo mengucapkan kalimat tersebut, seluruh gereja terdiam dalam keheranan dan ketakutan. Lucia merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah dia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Semua jemaat saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Father Abraham tertegun, tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat melihat hal ini. Beberapa jemaat mulai menangis, merasa seolah Tuhan berbicara langsung kepada mereka melalui Matteo. Niccolò menggenggam tangan Lucia dengan erat, keduanya merasakan getaran di seluruh tubuh mereka. Suara bisikan mulai terdengar di antara jemaat, mereka saling bertanya tentang apa arti dari kata-kata Matteo. Lucia merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar, dan semua perhatian tertuju pada anaknya. Matteo yang sebelumnya tenang kini menjadi pusat perhatian, dan dia tampak tidak terpengaruh. Kejadian ini meninggalkan kesan mendalam, seolah sebuah pernyataan iman yang tidak terduga telah terjadi. Reaksi jemaat sangat beragam, mulai dari kebingungan hingga terharu oleh apa yang mereka saksikan. Beberapa anggota jemaat merasa tergerak hatinya untuk menyelidiki lebih dalam tentang pesan yang dibawa Matteo. Seiring suasana menjadi semakin intens, Father Abraham berusaha mengembalikan ketenangan gereja. Saudara-saudara, kita harus tenang dan merenungkan apa yang baru saja kita lihat, katanya dengan suara bergetar. Namun, suasana gereja sudah tidak sama, dan banyak orang merasa seperti menerima sebuah wahyu. Beberapa jemaat mulai berbisik, mengungkapkan keinginan untuk memahami lebih lanjut tentang Islam. Lucia dan Niccolò saling berpandangan, merasakan kekuatan dalam momen ini, meskipun kebingungan masih menyelimuti mereka. Seorang wanita tua di barisan depan mulai menangis, mengaku merasakan kehadiran Tuhan dalam momen itu. Semua yang hadir merasa terhubung oleh pengalaman spiritual yang sama, meskipun tidak ada yang mengerti sepenuhnya. Dalam hati, Lucia mulai bertanya-tanya apakah Matteo adalah jawaban atas doanya yang selama ini dia panjatkan. Lucia merasakan campuran emosi yang kuat, antara kebahagiaan dan ketakutan, saat menyaksikan reaksi jemaat. Matteo, yang sebelumnya menjadi pusat perhatian, kini tampak tenang, seolah tahu perannya dalam momen ini. Niccolò menggenggam tangan Lucia lebih erat, sama-sama merasa bingung tetapi terinspirasi oleh apa yang terjadi. Apa yang terjadi, Lucia? Kenapa dia bisa mengucapkan itu? Tanya Niccolò, suaranya bergetar. Lucia hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang harus mereka katakan atau lakukan. Mungkin ini adalah panggilan untuk kita, Niccolò. Kita harus mencari tahu lebih banyak, balas Lucia, hatinya bergetar.
Mereka merasa bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Lucia menatap Matteo, melihat senyumnya yang damai, dan merasakan ada yang lebih besar di balik kejadian ini. Kita harus tetap terbuka, Niccolo, mungkin ini adalah jalan yang harus kita tempuh, tambah Lucia dengan tegas. Mereka berdua menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya setelah momen ini. Father Abraham berdiri di altar, merasakan kebingungan yang mendalam setelah mendengar kata-kata Matteo. Dalam hatinya, dia berusaha memahami arti dari kejadian ini dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Meskipun pendeta, dia merasa gelisah, seolah ragu akan keyakinan yang selama ini dia anut. Suasana di gereja semakin tidak stabil, dan beberapa jemaat mulai beranjak menuju pintu keluar. Father Abraham berusaha mengingat setiap ajaran yang pernah dia sampaikan, tetapi semuanya terasa hampa saat ini. Dia merasa Tuhan berbicara kepadanya melalui Matteo, tetapi pesan itu sulit untuk diungkapkan. Ketika seorang jemaat mendekatinya, dia bertanya, apa artinya ini, Father? Apakah kita harus berbuat sesuatu?" Father Abraham hanya bisa menanggapi dengan gelengan kepala, merasa tidak berdaya. Dalam hati, dia berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menyadari bahwa momen ini adalah ujian besar bagi dirinya dan komunitas gereja. Dalam detik-detik pembaptisan yang mendebarkan, Lucia merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Semua orang di gereja tampak gelisah, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Father Abraham memandang Matteo, yang sedang tersenyum, seolah tidak peduli dengan ketegangan di sekitarnya. Lucia menatap anaknya dengan harapan dan kekhawatiran, berdoa agar Tuhan memberkati momen ini. Ketika Father Abraham bersiap untuk membacakan doa, semua jemaat berdoa dalam hati masing-masing. Seiring air suci mendekat, Lucia merasa hatinya berdebar, seolah merasakan kehadiran Tuhan. Dia berharap agar semuanya berjalan lancar, tetapi ketidakpastian terus menghantuinya. Saat air menyentuh kepala Matteo, Lucia merasakan cahaya terang menyelimuti mereka. Semua jemaat terdiam sejenak, merasakan getaran luar biasa yang mengisi gereja. Dalam momen magis ini, Lucia berdoa agar momen ini menjadi awal yang baik untuk Matteo dan komunitas mereka. Ketika air suci pertama kali menyentuh kepala Matteo, sebuah energi magis memenuhi gereja. Lucia merasa seolah ada cahaya yang menyinari anaknya, dan rasa damai menyelimuti hatinya. Semua jemaat merasakan kehadiran yang kuat, seolah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ketegangan di antara mereka mulai sirna, digantikan oleh rasa syukur dan harapan. Father Abraham tidak bisa berkata-kata, tetapi dalam hatinya dia merasakan kehadiran yang lebih besar. Ketika Matteo melafalkan ayat yang menggetarkan jiwa, semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Suara Matteo mengalun lembut, membuat semua yang hadir merasa terhubung dengan Tuhan. Lucia merasa air mata mengalir di pipinya, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dia merangkul Matteo lebih erat, berdoa agar momen ini mengubah hidup mereka selamanya. Di dalam hatinya, Lucia yakin bahwa Matteo adalah utusan yang membawa pesan dari Tuhan. Reaksi jemaat sangat beragam, dari keheranan hingga kebangkitan iman yang baru. Beberapa mulai menangis, merasa tersentuh oleh kehadiran Tuhan dalam momen itu. Lainnya mulai berbisik satu sama lain, membicarakan kemungkinan untuk mencari makna lebih dalam. Lucia merasakan kebangkitan semangat dalam gereja, seolah mereka semua berada dalam satu visi. Father Abraham mencoba mengumpulkan pikirannya, tetapi kata-kata sulit untuk diungkapkan. Dalam hatinya, dia merasa terinspirasi oleh keberanian Matteo untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Sebagian jemaat mulai bergerak, merasa terdorong untuk memperdalam iman mereka. Lucia dan Niccolo saling memandang, menyadari bahwa hari ini akan mengubah segalanya. Mereka merasa bahwa Matteo membawa harapan baru bagi seluruh komunitas gereja. Dalam keheningan itu, setiap orang merasakan getaran kasih yang luar biasa di antara mereka. Lucia dan Niccolo saling menggenggam tangan, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat wajah-wajah jemaat yang bersemangat, merasakan perubahan yang luar biasa. Lucia merasa bahwa Matteo adalah jembatan antara dua dunia, membawa pesan yang kuat. "Niccolo, aku merasa kita harus melakukan sesuatu dengan ini," ucap Lucia dengan semangat. Niccolo mengangguk, menyadari bahwa mereka harus membuka hati dan pikiran untuk mencari kebenaran. "Mungkin ini adalah saatnya kita belajar lebih banyak tentang Islam," balas Niccolo, suaranya mantap. Lucia merasa terinspirasi dan bertekad untuk memahami pesan yang dibawa Matteo.
Mereka berdua sepakat untuk mencari tahu lebih dalam, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Dalam hati, Lucia berdoa agar Tuhan membimbing langkah mereka ke arah yang benar. Mereka tahu bahwa momen ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Father Abraham merasa bingung, tidak tahu bagaimana mengatasi momen yang baru saja terjadi. Dia menyadari bahwa jemaatnya sedang berada di persimpangan jalan yang besar. Banyak orang yang menyaksikan pembaptisan ini merasa tergerak untuk mencari makna lebih dalam. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Pikirnya dalam kebingungan. Ketika melihat wajah-wajah jemaat, dia merasa tertekan oleh harapan yang baru lahir. Father Abraham berdoa dalam hati, meminta bimbingan untuk membantu jemaatnya memahami situasi ini. Dia mulai merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk merenungkan iman yang selama ini dia ajarkan. Dengan penuh kerendahan hati, dia bersiap untuk berbicara kepada jemaat. Saudara-saudara, mungkin hari ini adalah panggilan untuk kita semua, katanya, suaranya bergetar. Dia berharap bisa membimbing jemaatnya menuju pemahaman yang lebih dalam dan inklusif. Setelah upacara, beberapa jemaat berkumpul untuk mendiskusikan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka merasa terhubung dengan pengalaman spiritual yang sama dan ingin saling berbagi pemikiran. Beberapa orang mulai mengungkapkan kerinduan untuk memahami lebih dalam tentang Islam dan ajarannya. Lucia dan Nicolo ikut bergabung dalam diskusi, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya merasa ini adalah pesan dari Tuhan untuk kita, kata salah satu jemaat dengan bersemangat. Nicolo merasa bahwa orang-orang mulai menyadari pentingnya untuk tetap terbuka terhadap perbedaan. Dalam hati, Lucia berdoa agar diskusi ini menghasilkan pemahaman yang saling menghormati. Suasana di dalam ruangan penuh dengan semangat untuk mencari kebenaran dan memahami satu sama lain. Mereka semua sepakat untuk mendalami ajaran Islam dan melihat kesamaan yang ada. Dalam kebersamaan, mereka merasakan persatuan yang kuat, siap untuk menjalani perjalanan spiritual baru. Lucia dan Nicolo memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam setelah melihat reaksi jemaat. Mereka mulai membaca buku-buku tentang ajaran Islam dan biografi Nabi Muhammad. Dalam perjalanan mereka, Lucia merasakan kedamaian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Nicolo merasa tertantang untuk memahami lebih dalam dan menggali informasi yang akurat. Mereka berdua berusaha mendiskusikan apa yang mereka pelajari, saling berbagi pemikiran dan perasaan. Lucia merasa bahwa banyak ajaran dalam Islam selaras dengan keyakinan Kristen yang selama ini dia anut. Kita harus berbicara dengan beberapa imam dan belajar langsung dari mereka, usul Nicolo. Lucia setuju, merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk memahami perbedaan dengan lebih baik. Dengan penuh semangat, mereka merencanakan kunjungan ke masjid terdekat untuk bertanya lebih lanjut. Dalam hati, mereka berdoa agar perjalanan ini membawa mereka pada kebenaran yang sejati. Lucia dan Nicolo merasa perlu berbicara dengan Father Abraham tentang pencarian spiritual mereka. Dengan hati yang berdebar, mereka mengunjungi pendeta untuk mendiskusikan pengalaman yang baru saja mereka alami. Father Abraham menerima mereka dengan hangat, tetapi dia tampak cemas dan bingung. Lucia memulai percakapan dengan mengungkapkan keinginan mereka untuk memahami lebih dalam tentang Islam. Father Abraham mengangguk, tetapi dia tampak ragu, seolah dia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Saya percaya bahwa setiap orang berhak untuk mencari kebenaran, ujarnya, suaranya bergetar. Nicolo merasa bahwa meskipun ada perbedaan, mereka semua bisa belajar satu sama lain. Lucia berharap bahwa percakapan ini akan membuka pikiran dan hati Father Abraham. Dengan kerendahan hati, Father Abraham meminta maaf jika pernah membuat mereka merasa terasing. Dalam keheningan, ketiga orang itu saling menatap, merasakan persatuan dalam pencarian iman mereka. Ketika diskusi di gereja berlanjut, lebih banyak jemaat mulai berani menyampaikan kerinduan mereka untuk memahami Islam. Beberapa berbagi pengalaman pribadi dan bagaimana peristiwa ini mempengaruhi iman mereka. Lucia merasakan semangat dalam diri mereka, seolah-olah ada kebangkitan iman yang baru. Kita harus mencari cara untuk belajar bersama, seru seorang jemaat, mengajak yang lain untuk bergabung. Diskusi semakin dalam, dan setiap orang mulai merenungkan pandangan mereka tentang Tuhan. Nicolo merasa bangga melihat bagaimana jemaat berusaha mencari kebenaran dengan cara yang positif. Lucia merasa bahwa momen ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk saling memahami dan menghormati. Setiap orang merasa terhubung dalam semangat yang sama, siap untuk menjelajahi ajaran yang berbeda. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan rutin, membahas ajaran dari berbagai agama.
Dalam kebersamaan, mereka semua merasa seolah sedang berjalan di jalan menuju pencerahan. Setelah beberapa hari merenung dan belajar, Niccolo merasa terpanggil untuk memasuki Islam. Dia menceritakan keputusannya kepada Lucia, yang merasakan campuran antara bahagia dan cemas. "Aku merasa ini adalah panggilan Tuhan untuk kita, Lucia," katanya, penuh keyakinan. Lucia terdiam sejenak, mencoba memahami apa artinya bagi mereka berdua dan Matteo. "Apakah kau yakin, Niccolo? Ini adalah keputusan besar," balas Lucia, suaranya lembut. Niccolo mengangguk, merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk mencapai kebenaran. Lucia merasa bangga akan keberanian suaminya, tetapi dia juga merasa bingung. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah dia akan mengikuti langkah suaminya. Niccolo berjanji untuk mendampingi Lucia jika dia memutuskan untuk belajar lebih jauh. Mereka berdua berdoa bersama, meminta petunjuk agar bisa membuat keputusan yang tepat. Lucia mulai merasakan kedamaian di dalam dirinya, seiring waktu berlalu setelah peristiwa pembaptisan. Dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk merenung dan membaca tentang Islam. Setiap kali mendengarkan ajaran-ajaran, Lucia merasakan getaran positif dalam jiwanya. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang sangat kuat menariknya menuju keyakinan baru ini. Suatu malam, saat Matteo tertidur, Lucia berdoa, meminta bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Ketika bangun, dia merasa bertekad untuk mengikuti jejak suaminya. "Aku akan belajar lebih dalam, Niccolo," katanya, menatap suaminya dengan mata penuh semangat. Niccolo tersenyum, merasa bahagia bahwa Lucia siap untuk menjelajahi jalan ini bersamanya. Mereka berdua merasa bahwa perjalanan iman ini akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan, mereka berjanji untuk mendalami ajaran Islam dan menjalani kehidupan yang baru. Pada suatu hari, jemaat berkumpul kembali untuk mendiskusikan keputusan yang diambil oleh Lucia dan Niccolo. Beberapa anggota jemaat merasa terinspirasi oleh keberanian mereka untuk mempelajari Islam. Diskusi mengalir dengan antusiasme, dan banyak yang ingin tahu lebih jauh tentang ajaran tersebut. Father Abraham menyambut baik keputusan itu, menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar bersama. "Kita semua harus saling menghormati dan memahami satu sama lain," ujarnya, suaranya tegas. Lucia merasakan dukungan dari para jemaat, dan itu memberinya keberanian. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan di masjid setempat untuk memperdalam pemahaman. Dalam pertemuan itu, Lucia dan Niccolo berbagi pengalaman mereka dan bagaimana Matteo mempengaruhi keputusan mereka. Jemaat merasa terhubung dalam semangat yang sama, siap untuk menjelajahi kepercayaan baru. Dalam suasana yang penuh harapan, mereka semua bersatu dalam tekad untuk mencari kebenaran. Lucia dan Niccolo merasa penasaran untuk menemui pria misterius yang hadir di pembaptisan Matteo. Mereka mulai menelusuri informasi tentang pria itu dan menemukan bahwa dia adalah mantan pendeta. Ketika akhirnya bertemu, pria itu menyambut mereka dengan senyuman yang hangat dan penuh kasih. Lucia merasa ada sesuatu yang akrab dalam diri pria itu, seolah mereka telah bertemu sebelumnya. "Saya datang untuk melihat bagaimana kalian setelah momen bersejarah itu," katanya, tatapannya menenangkan. Niccolo langsung bertanya tentang perjalanan spiritualnya dan apa yang membawanya ke Islam. Pria itu menceritakan kisah hidupnya, bagaimana dia menemukan kedamaian dalam keyakinan baru. Lucia dan Niccolo merasa terinspirasi oleh ceritanya, menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. "Kita semua mencari makna dalam hidup, dan itu adalah hal yang mulia," tambah pria itu. Dalam percakapan itu, mereka merasakan ikatan yang kuat dan saling memahami satu sama lain. Akhirnya, Lucia, Niccolo, Matteo, dan seluruh jemaat yang memutuskan untuk memeluk Islam berkumpul di masjid. Mereka merasakan semangat baru dan kedamaian yang tak terhingga di dalam hati mereka. Imam setempat menyambut mereka dengan hangat, mengajak mereka untuk menjadi bagian dari komunitas. Lucia merasa bahagia melihat anak-anak bermain, sementara orang dewasa saling berbagi pengalaman. Niccolo bersyukur atas perjalanan ini, merasa bahwa mereka telah menemukan rumah yang baru. Seluruh jemaat merasa terhubung dalam ikatan yang kuat, tidak lagi terpisah oleh perbedaan. Dalam keheningan, mereka semua berdoa bersama, meminta petunjuk untuk perjalanan selanjutnya. Lucia menatap Matteo, yang terlihat ceria dan damai, merasakan harapan untuk masa depan. Mereka semua menyadari bahwa perjalanan iman ini adalah bagian dari panggilan Tuhan. Dengan penuh harapan dan semangat, mereka melangkah maju,
siap untuk menjalani kehidupan baru yang penuh kasih.